Dari yang pertama, yaitu sisi lemahnya. Yang pertama, setelah menyampaikan bahwasanya salah satu dari hujah Kiai Haji Imaduddin ketika menganulir nasabah Alawi adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, maka lalu di video ini dijelaskan bahwa 1000% diragukan kalau kitab ini adalah karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di sini sangat lucu sekali. Perhatikan di mana lucunya. Yang pertama, di website ini juga sudah dijelaskan seperti yang nampak di layar ini, bahwasanya kitab ini baru ditemukan 26 tahun yang lalu, atau kalau hijriahnya itu 1418, atau kalau masehinya sekitar 1997. Artinya sekitar 860 tahun setelah Ar-Razi wafat baru kitab ini ketemu. Nah, perhatikan ini ya, ini sudah disepakati. Artinya sudah diketahui informasi bahwa seperti ini. Kitab ini baru ketemu. Lalu kenapa saya bilang lucu? Karena dalam video ini untuk mengiskal atau meragukan bahwa karya ini adalah karya Ar-Razi, malah minta bukti ulama abad ke-7, abad ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 yang mengatakan kalau kitab ini kitabnya Ar-Razi. Pak, kitabnya aja baru ketemu di abad ke-15. Nah, itu kan Anda sudah tahu tadi ketemunya abad ke-15. Gimana cerita kitab yang baru ditemukan abad ke-15 itu pun dalam bentuk manuskrip, berarti belum pernah dicetak, dimintai agar ada orang abad ke-7, ke-8 sampai ke-12 bersaksi kalau kitab itu ada. Kalau misalnya ulama dari abad ke-7 sampai ke-12 sudah ada yang mengatakan ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, berarti bukan baru ketemu di abad ke-15. Artinya nggak percaya atau menolak kalau kitab ini baru ketemu. Ya, kan begitu logika sederhana ini, hitam putih nak ya, semua orang paham. Tidak perlu kita cerdas-cerdas kalau hanya untuk memahami ini. Ini hampir setara 1 tambah 1 2 lah ya. Bukan 3 atau bukan 4, kan begitu. Kemudian kelucuan berikutnya adalah dalam rangka juga untuk menggugat kalau itu adalah kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di sini disebutkan bahwasanya ulama-ulama terkemuka yang membicarakan tentang Fakhruddin Ar-Razi seperti misalnya Az-Zarikli dalam kitabnya Al-A'lam, juga Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Udaba, juga Ibnu Khalikan dalam kitabnya Wifayatul A'yan, sama sekali tidak pernah mengatakan kalau Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Pak, ya, 3 ulama ini hidupnya adalah sebelum kitab itu ditemukan. Gimana ceritanya 3 orang ini harus mengatakan ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sementara kitabnya pada waktu itu belum ditemukan? Yang pertama, Az-Zarikli itu kalau tidak salah wafatnya tahun 1300-an. Kemudian Ibnu Khalikan itu wafatnya tahun 1200-an. Ya, mungkin saya terbalik. Bahkan kalau Al-Hamawi itu abad ke-7 kalau nggak ke-8. Gimana 3 orang ini harus menceritakan Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sementara kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya belum ketemu? Nah, itu kan lucu Pak. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Tetapi ini saya format menjadi ada animasinya biar jelas bahwasanya ternyata Robito Alawiyah tulisannya ada lucu-lucunya, ada yang seperti ini. Bahkan diformat menjadi video pula 14 menit dengan judul yang bombastis ya. Ya seharusnya hal-hal yang seperti ini skip lah. Seharusnya apa yang saya sampaikan itu dijadikan pertimbangan lah. Jangan diangkat-angkat juga. Kenapa? Karena ini sudah lucu. Lucu sekali. Satu sisi sudah tahu bahwasanya itu baru ditemukan. Sekarang malah seolah-olah tidak tahu kalau kitab itu baru ditemukan sehingga minta pembuktian dari abad 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahkan membawa nama-nama ulama yang mengatakan tidak pernah ada kitab itu. Dan ulama-ulama ini juga hidupnya di abad sebelum kitab itu ditemukan. Kan cari perkara namanya ya. Mau membantah tapi maksa, kan begitu. Kemudian dalam video ini juga dijelaskan bahwasanya yang menemukan kitab ini adalah Al-Mar'ashi An-Najfi. Kemudian menyuruh muridnya yaitu Mahdi Ar-Raja'i untuk mentahqiq kitab ini. Ada narasinya kok bisa kitab abad ke-7 baru ditemukan sekarang. Jadi pertanyaan kok bisa itu bahasanya nggak terima gitu loh. Artinya kan meragukan 2 orang ini kejujurannya bahwa memang baru menemukan kitab itu atau kitab itu baru ketemu ya. 2 orang ini yang tertuduh sebagai berbohong kalau misalnya ternyata dianggap kitab itu tidak pernah ada, dibuat-buat atau bagaimana.
atau tidak pernah ada cerita hilang, tidak pernah ada cerita kitab itu, ini hoax saja, mengarang-arang saja, kan begitu ya. Kenapa? Karena dua orang ini yang paling kokoh sebagai tumpuan utamanya ketika mengatakan kitab itu baru ketemu. Karena kronologisnya ditemukan oleh An-Najafi, ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai. Intinya dua orang ini tidak diterima, kan begitu, dianggap diragukan, kan begitu ya. Dianggap kok bisa baru ketemu kitabnya. Tapi lucunya di video ini juga dikatakan bahwasanya dua ulama ini, yaitu Mahdi Ar-Rajai dan juga gurunya yaitu Mar'asy An-Najafi, menyatakan kalau Ubaidillah itu adalah putra Ahmad Al-Muhajir, artinya mensahihkan nasab Ba'alawi. Nah, ini kan gimana Pak? Ketika bilang mereka baru menemukan kitabnya, diragukan. Kenapa? Karena dianggap itu tidak menguntungkan. Tetapi ketika dua orang ini bersuara menguntungkan, diangkat. Ini kan tidak fair namanya. Bahkan kalau tidak salah, ada entah dari mana itu yang berkirim surat ke Syekh Mahdi Ar-Rajai, sehingga Syekh Mahdi Ar-Rajai itu membuat surat bahwasanya nasabnya sah. Ya kalau misalnya percaya dengan Mahdi Ar-Rajai walaupun Syiah ya, kedua-duanya ini Syiah ya, maka harusnya kenyataan bahwa kitab Fakhruddin Ar-Razi itu baru ditemukan ya harus diterima. Karena mereka berdua ini yang mengatakan demikian. Jangan ketika enak dipercaya, tidak enak nggak dipercaya, lalu dianggap layak untuk diragukan. Bahkan yang mengatakan itu kitabnya Fakhruddin Ar-Razi ya dua orang ini. Muhakiknya juga di situ. Walaupun sudah pernah saya bahas berbasis kepada manuskripnya. Dalam manuskripnya itu memang tertulis ada nama Fakhruddin Ar-Razi. Ya, jadi jelas tidak perlu lagi diragukan kitab itu sebagai kitabnya Ar-Razi. Kenapa? Karena sudah terbukti secara data ada tulisannya. Yang pertama. Yang kedua, cara Anda mengiskal atau mengerot atau menolak kitab itu sebagai karya Fakhruddin Ar-Razi itu argumentasinya lucu-lucu. Minta abad ke-7 sampai ke-12, ketemunya di abad ke-15. Bawa 3 nama ulama yaitu Al-Hamawi, Az-Zarikli dan juga Ibnu Kholikan, padahal semuanya itu di bawah abad ke-15 ya. Jadi masalahnya adalah percaya nggak kepada dua orang ini ya. Dan juga percaya nggak kepada manuskripnya. Kalau percaya kepada manuskripnya ya terima. Kalau juga percaya kepada dua orang ini ya terima ya. Kalau tidak percaya kepada dua orang ini, berarti isbat mereka bahwa nasab Anda tersambung juga jangan diterima. Kenapa? Karena namanya tidak percaya kan berarti menganggap tidak kredibel, tidak layak diikuti kan begitu. Sekarang kita masuki kepada kelucuan yang ketiga. Ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ada satu alasan juga yang membuat 1000% diragukan kitab ini sebagai karya Ar-Razi. Ar-Razi itu adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kok dalam kitab ini ada tulisan yang seolah-olah itu adalah ditulis oleh ulama Syiah atau ulama yang berakidah Syiah. Khususnya dalam masalah Imam Mahdi ya, atau Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah, perhatikan itu yang dijadikan dasarnya ya. Ammal Hasan Al-Askari, adapun Hasan Al-Askari, lalu ada tulisan Al-Imam. Nah, ini dianggap ini imam yang ke-12, itu kan akidahnya ulama Syiah, Syiah Imamiyah yang ada imam ya. Falahu ibnani wa bintani, maka dia punya 2 putra dan 2 putri. Ammal ibnani, adapun 2 putranya, fa ahaduhuma, maka yang pertama Shahibuz Zamani, yaitu yang bergelar Shahibuz Zaman. Ajjalallahu ta'ala farjahu. Perhatikan, ajjalah, semoga Allah menyegerakan ya, farjahu, kepada melepasnya atau melepas belenggunya. Jadi ini seolah-olah akidahnya Al-Mahdi itu sudah ada, cuma masih terbelenggu atau masih terkurung atau masih apa. Semoga Allah cepat melepaskannya. Kalau kita perhatikan, ajjala itu dalam gramatikal bahasa Arab tentunya disebut jumlah i'tiradiyah, yaitu satu jumlah yang tidak berkaitan dengan maksud yang ingin disampaikan dalam konteks itu. Jadi jumlah tersendiri ya. Sama dengan misalnya kita berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada kaitannya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan hadis Nabi innamal a'malu binniyat misalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kita ingin menyampaikan hadis Nabi, sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Nggak berkaitan dengan sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu bisa jadi tambahan saja. Dalam hadis manapun tidak pernah ada